Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acaranya Mas Joni. Dan kali ini saya mau ada tamu nih, spesial banget. Orang Ciputat. Sebentar lagi. Ini karena kejadiannya nih belakangan ini kalau saya lihat di grup banyak banget yang ngerasa anyep nih. Jadi mudah-mudahan dari pembahasan kali ini kita mendapatkan pencerahan yang mudah-mudahan bisa bikin teman-teman kebuka dan termotivasi. Mari kita ikutin. Nah, itu orangnya datang. Oke, sini. Assalamualaikum. Nah, ini dia teman-teman. Tumben amat tuh. Iya. Nih, Aki JJ. Udah Senior kita semua. Sehat, Ki? Alhamdulillah sehat. Ini saya sebenarnya dari kemarin sih, bukan dari tadi. Pengen ketemu ente nih. Pengen nanyain keanyepan yang ada di WhatsApp sebelah. Ya, anyep lagi judulnya kemana-mana anyep. Udah tahun 2024 masih anyep aja. Lah, kenyataannya begitu. Kayak orang mana ya? Orang mana yang anyep? Asu. Kenapa? Ini di WhatsApp banyak banget ceritanya anyep. Ya sebenarnya kalau dibilang anyep ya anyep, dibilang nggak anyep ya nggak anyep. Sebenarnya kalau menurutku masih relatif sih. Cuman kita juga nggak tahu ya perilaku teman-teman di luaran sono itu seperti apa. Maksudnya anyepnya itu bagaimana? Kenapa? Asal muasalnya berarti kan? Iya. Dari si akun itu sendiri. Cuman banyak banget kayak, aduh, setiap kita ngeliat grup ini teriaknya anyep, teriak di grup sebelahnya lagi teriaknya tetap anyep. Itu tuh yang gue bingung nyampe sekarang. Padahal gue tetap aja masih aman-aman aja. Anyep sebenarnya relatif kan. Kalau gue bilang relatif itu anyep itu masalahnya hubungan sebab akibat. Sebabnya apaan? Sebabnya karena apa? Terus terjadi akibatnya seperti apa? Ya seperti inilah kan kita sering ngobrolin dari dulu kan. Contoh nih, masalah barang besar, oversize, overweight atau apapun lah yang namanya barang besar. Itu yang sering gue bawa, Ki. Nah, yang sering dibawa. Sekarang begini, prosedural kita meng-cancel barang besar itu seperti apa sih? Karena ada tuh di panduannya, di menu bantuan misalkan. Difotoin, nomor GK-nya berapa, tanda ukurannya kalau barang itu besar ada pembandingnya. Minimal itu yang dilakuin. Nah sekarang kalau kita bicaranya kondisi anyep ini sebenarnya sangat relatif ya. Kenapa gue bilang sebab akibat? Salah satu contoh begini. Nggak dipungkirin persaingan logistik itu kesini semakin merajalela. Ya kan kita tahu sendiri ada namanya ini, ada namanya itu, ada namanya yang lain dan sebagainya. Tentunya dalam logistik itu sendiri sebuah persaingan itu menjadi sangat ketat. Dan kita udah pernah bilang bahwa bisnis logistik itu dari tahun dulu sampai sekarang itu nggak pernah akan ada matinya. Tinggal kita mampu memanage, memaintain dengan baik apa enggak. Dari pemilik aplikasi sampai dengan kita sebagai mitranya. Yang kalau diributin sekarang ini apa? Gatel apa namanya? GTL. Oh GTL. Gojek Tokopedia Logistik. Berarti itu namanya apa? Gojek Tokopedia Logistik. Goto Logistik. Nah, iya. Kalau disingkat kan Goto Logistik. Ya kalau kita dengar-dengar dari informasi media sosial atau media apapun yang ada di digital itu memang yang kita tahu ya, yang sepanjang kita tahu yang namanya GTL itu sebuah solusi. Kenapa kita Solusi bilang apaan? Kenapa kita bilang sebuah solusi? Contoh begini John,
Lu misalkan seller nih, lu punya kuantat order tinggi, besar, banyak. Orderan kita banyak. Nah, contoh lu ada 150 paket yang hari ini harus dikirim. Padahal paket itu adalah same day, misalkan. Bukan next day ya, same day. Nah, pada kenyataannya, dalam pola algoritma yang dibangun oleh Gojek, orderan itu nggak bisa keambil semua. Karena banyak hal. Tidak adanya driver yang terdekat, di cancel ataupun di retur, otomatis barang itu bagaimana kondisinya? Ya akan jadi pengiriman besok ataupun malah terbengkalai. Padahal barang itu sifatnya same day yang harus dikirim hari ini. Hari ini juga. Nah, kenapa gue bilang hubungan sebab akibat? Salah satunya itu. Kita harusnya masih ingat betul dong yang namanya di pesan aplikasi. Beberapa bulan yang lalu kita pernah diinformasikan untuk mengambil barang di hub tertentu di jam yang di luar kebiasaan kita. Itu kan yang dulu banget kan? Ya, Berarti itu awal mula sebelum jadi GTL berarti? ada kemungkinan itu awal mula yang namanya GTL itu hadir dari situ. Jadi kalau gue bilang GTL itu dulu sifatnya recovery, tahu nggak sifatnya recovery? Sifatnya Inggris. Sifat daripada recovery itu adalah GTL itu dulu hadir untuk menanggulangi paket-paket yang terlantar yang tidak bisa dikirimkan hari ini. Itu kalau gue secara pribadi ngebacanya seperti itu ya. Itu awal mulanya kenapa GTL hadir. Tapi lambat laun setelah kita lihat perjalanannya, kalau nggak salah itu mungkin dari tahun 2022 deh. Cuman baru rame-rame di 2023 jadi satu pembahasan yang anget nih sama mitra-mitra. Iya, itu yang kayak gua tahu ya. Jadi dulu sebenarnya itu cuman buat backup doang ya. Backup lah ya. Recovery, Dan belum namanya belum GTL sebenarnya. GTL itu kan setelah kita gabung sama Tokopedia, baru itu namanya GTL kan. Sebenarnya dari dulu udah ada itu ya. Sebenarnya dari dulu udah ada. Kalau nggak salah dari tahun 2022, tepatnya bulan berapa gua kurang hafal betul. Cuman sifat dari GTL itu semacam kayak recovery. Ya kita nggak bisa pungkirin, John. Sekarang begini. Contoh, dalam satu hari ini ada 165.000 orderan yang bersifat same day atau instan yang harus dikirim hari ini. Tapi pada kenyataannya, dari 165.000 orderan itu tidak semuanya bisa terpick up sama teman-teman mitra di luaran. Ya dengan berbagai hal lah. Dengan berbagai macam alasan lah. Ada hujan, ada yang bannya bocor, ada yang kehabisan bensin dia belum bisa withdraw, ada yang lain-lain dan sebagainya. Cuman kalau sebagian besar barang tercancel itu sebenarnya lebih pada ke oversize. Kalau gue bilang, kenapa barang itu di cancel, lebih ke oversize dan overweight. Jadi melebihi batas dimensi dan melebihi batas berat yang sudah ditentukan oleh layanan Gosen Same Day. Iya. Nah, sebenarnya ini juga cikal bakal jadi satu permasalahan yang lebih dulu sudah sering kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Nah, ketidakkonsistenan kita sebagai mitra dan ketidakkonsistenan aplikasi dalam menanggapi keluhan mitra, inilah yang menjadi penyebab. Jadi gue nggak bisa nyalain Gojek, gue nggak bisa nyalain mitra, bahwa di satu posisi yang sekarang ini kita sama-sama dalam kondisi yang sama-sama dilema. Lu sebagai mitra berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, Gojek berusaha memberikan seluas-luasnya orderan buat teman-teman mitranya untuk bisa menghasilkan penghasilan yang cukup bagus. Tapi pada kenyataannya kita dihadapkan dengan sebuah problem yang tidak terurai dari dulu. Salah satu contohnya adalah barang besar. Sebenarnya di beberapa tahun yang lalu kita sudah pernah mencoba untuk komunikasikan. Sekarang dengan bergabungnya Gojek dan Tokopedia itu menjadi satu hal yang sangat dimungkinkan sekali dong harusnya buat Gojek untuk melirik apa sih yang ada di dalam Tokopedia dan apa sih yang ada di dalam Gojek. Yang jadi masalah
Ini kemarin itu dari pihak logistiknya kagak ada obrolan ke kita. Kalau mau diadainya begitu. Ya kalau nggak ada obrolan, ini mungkin lebih bersifat karena memang menurut mereka mungkin ya itu tidak akan terpengaruh. Cuman pada kenyataannya kondisi saat sini ya bolak-balik. Gue dari sono ke sini aja naik motor ngeliatin lagi-lagi teman-teman pada nyender. Pas kita tanyain udah dapet bang? Belum. Udah dapet bang? Belum. Nah kita sama jalan kayak gitu kejadiannya. Ya, kadang miris. Cuman begini loh. Beberapa hari yang lalu memang gua nggak sengaja baca apa namanya Di medsos. ya di media sosial itu baca sebuah statement dari petinggi Gojek bahwa ke depan logistik itu akan lebih dikuatkan atau di bawah naungan Goto Logistik. Ya sebenarnya Si Gatel ini tadi berarti. ya Gatel sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Cuman kalau gua boleh berpendapat, kondisi itu jangan serta-merta menjadi satu bumerang buat di satu pihak. Iya, teman-teman kita loh. Iya, gue tahu maksud lo. Jadi jangan sampai kebijakan itu menjadi satu apa namanya satu kerugian yang harus diderita oleh salah satu pihak. Apalagi kalau kita melihat gambarannya ke depan, GTL itu mungkin kalau gue bilang mereka bisa dibilang niru ya, seperti pendahulu-pendahulu yang sebelumnya. Contoh kayak JNE, JNT, Antar Aja, Paksel dan sebagainya. Jadi mereka menghubungkan dari satu kota ke kota yang lain dengan mengumpulkan barang di satu titik, kemudian diantarkan ke titik yang lain, kemudian dari titik itu disebar melalui driver-driver yang tersedia. Itu yang kenyataan terjadi untuk sekarang ini. Jadi kalau dari pembahasan Kopdar kemarin yang online, yang offline tuh, yang pas hari apa itu kan jadi mereka sistemnya akan mengambil dengan memberikan fasilitas yang namanya free shipping. Oh, bebas penjemputan. Iya, jadi dari seller ke seller. Ya bagus lah, kita nggak usah pick up, tinggal nyebar doang. Nah, berarti kita nggak boleh pick up. Kita nggak boleh pick up berarti. Terus orderan ke kita nih untuk sekarang ini kan bagaimana gitu loh. Orderan ya? Iya. Member lah. No ya teman-teman nih, ada yang bilang kalau mau member silakan. Membernya gampang. Member kita sama Allah Ta'ala. Oh, Iya. Member kita gampang. Tuhan kita maha kaya, minta aja kalau pengen kaya. Iya. Tinggal pasang status ya. Iya. Iya. Ya Tuhan, kasih hamba duit. Apa duit ya? Terus menurut Ki Jeje nih, solusinya apa sih? Solusi kalau bidang solusi yang paling ekstrim ya bubarin Gatel. Hah? Bubarin Gatel, GTL. Ya itu gimana ya kalau cara bubarinnya? Gue cuman bingung. Kalau dibubarin nggak mungkin, karena itu menjadi satu kebijakan. Sekarang begini John, sebenarnya kalau menurut gua pribadi nggak sepenuhnya hadirnya GTL itu membuat satu pengaruh orderan itu menjadi nggak ada. Banyak hal. Sekarang contoh di live TikTok aja yang pernah gue baca kemarin, nilai transaksi di live TikTok aja nilainya sampai 230 triliun lebih. Lu bayangin aja. Itu orderan yang bawa siapa? Yang antar siapa? Siapa tuh? Nggak tahu. Berarti otomatis dengan adanya begitu, ini kita lagi bersaing dong sama TikTok. Ya kalau persaingan yang namanya persaingan dalam dunia apapun, dalam hidup di kondisi seperti apapun yang namanya persaingan, bersaing, tetap ada persaingan. Cuman begini, kita kembali lagi pada muara sebab akibat ya. Penyebab,
ketiadaan order salah satunya kalau menurut gua kedua belah pihak ini tidak ada sebuah kesepakatan yang hakiki Atau komunikasi intinya kan. komunikasi yang kurang berjalan dengan baik. Iya. Kenapa tadinya kalau menurut gua sih ya, kenapa nggak mereka orang-orang Tokopedia atau Goto Logistik itu sendiri, kita kan ada driver Someday tuh. Kenapa mereka harus bikin Someday lagi sih? Yang gue maksudnya nyampe sekarang yang bingung. Ya sebenarnya bukan sudah ada Someday terus dibikin Someday lagi. Rule mereka mungkin nggak seperti itu. Iya, kalau dari bahasan mereka itu Someday-nya itu kebilangnya di next day. Jadi masuk ke logistik GTL. Di situ emang kalau di aplikasi Tokopedia sendiri kalau kita mau belanja di situ ada tulisannya dilayani Tokopedia tuh. Di situ tulisannya GTL, tapi di atasnya itu buat next day, diantar hari berikutnya gitu. Tapi yang diantar hari ini juga ada kan di GTL? Ya banyak itu yang terjadi. Banyak, kan? Ya yang itu yang terjadi di lapangan untuk sekarang ini kan kebanyakan ya teman-teman kita pada teriak banyak. Ke sana semua. Iya. Asumsinya kalau dari saya sendiri sih, ya itu harusnya kan mereka ngambil drivernya kayak kita aja dulu gitu. Cuman yang jelas kalau melihat dari pemberitaan, ini pengamatan gue secara pribadi ya. Iya. Kalau gue ngeliat kedepannya nanti bakalannya kayak begini John. Contoh, kita nggak usah berandai-andai ya. Lu tahu nggak toko cabang? Toko apa? Toko cabang. Oh ya, toko cabang. Toko cabang yang di dekat jalan tol Cawang itu. Oh, betul. Nah, di situ kan toko cabang itu kan barang banyak banget toh. Arahnya kemana aja kan. Yang kedua kayak Tokopedia Now yang di mana tuh? Kawasan Bulu Gadung. Bukan, yang di sini yang di barat. Di barat ada, di kawasan Bulu Gadung ada. Berarti yang toko cabang yang di Cawang ini kan sebenarnya sekarang jadi hub GTL itu. Nah, kenapa mereka jadi hub GTL? Kalau gue begini ngelihatnya, ini gue nggak bisa berpihak di satu sisi ya. Di satu sisi, gue prihatin banget ngeliatin teman-teman sampai teriak nggak ada order. Tapi di satu sisi, kita juga kadang bukan ngejar ya. Komitmen kita sebagai mitra itu dulu bagaimana? Kayak begitu loh. Itu juga yang kayak saya sendiri juga sering ngomong teman-teman, ya ayolah tolong kita bareng-bareng. Seandainya mereka mau ngasih orderan ke kita, apakah kita mau bawa dengan argo yang memang minim banget emang Bang kalau dari situ argonya. Masalah argo juga gua rasa ya dari tahun 2022 kalau nggak salah, semenjak hilangnya insentif bonus itu yang iya, semenjak insentif hilang, paket 75 hilang itu, kalau gue bilang argo kita menjadi turun drastis nih. iya, Jeblok lah kalau orang bilang. ya kalau yang kata teman-teman bilang argo dengan yang dulu sama yang sekarang dengan argo mamanya sampel 70.000 itu kayak jauhnya sekarang lebih jauh yang sekarang gitu. Iya, jauh apanya? Jauh pengantarannya. Oh, jauh pengantaran. Iya. Ini bukan jauh pengantarannya. Beban perasaannya dia bawa argo 70.000 itu yang jadi lama dalam perjalanan. Karena nggak ada bonus itu tadi ya sebenarnya ya. Kalau argonya mungkin teko bawa 7 barang, beban perjalanannya nggak berasa. Alhamdulillah. Dekat jadinya jaraknya. Walaupun kenyataannya jauh, tapi dekat. Dilalui juga enak-enak aja, kita macet-macetnya juga tenang-tenang aja. Udah dapat teko kok, aneh gitu. Tinggal nyari trip kedua, aneh. Cuman kembali lagi, jadi yang seperti tadi lu keluhin masalah GTL ya. Jadi kayak GTL gue ngeliatnya ini hubungan sebab akibat tuh. Yang tadi gue ambil contoh kayak toko cabang. Toko cabang itu dia punya jumlah order yang harus dikirim hari itu banyak, walaupun itu sifatnya same day atau instan. Nah, karena mereka nggak bisa tercover secara nggak terpenuhi pengiriman paketnya, otomatis mereka pun jatuhnya dikomplain dong sama customer kan. Iya. Beli, kenapa barang saya belum nyampe? Padahal Someday. Padahal same day.
padahal instan. Padahal instan. Nah, ini sebenarnya contoh aja, kita nggak menyudutkan siapapun ya. Kita perperan aja di sini. Contoh, kita sering nemuin yang namanya barang itu diretur. Banyak dong. Alasannya retur apa sih? Kalau urgensi retur itu alasannya hanya karena nomor customer tidak bisa dihubungin, titik tidak sesuai, alamat nggak jelas, seharusnya dia jangan ngambil. Dari awal Dicek dulu sebelum diambil. Kita nggak nyalain siapa-siapa, cuman ini menjadi satu problematika di mana orderan yang tidak tereksekusi dengan bagus, akhirnya yang tadi gua bilang, hadirnya GTL itu sebagai recovery di awal. Tapi begitu kita lihat perkembangannya, ternyata itu lebih menguntungkan bagi sebelah pihak. Dalam hal ini Gojek, tentunya ini akan menjadi satu apa ya? Kenakan di dia. Satu kondisi yang tidak menguntungkan bagi teman-teman Gosen SMD atau instan. Karena tadi pagi juga gue ketemu sama anak-anak instan, sekarang kok susah banget dong dapat order. Ya bagaimana nggak susah dapat order? Orderan sekarang udah diserokin semua sama GTL. Lu bisa dapat dari GTL di jam tertentu, selagi barang itu nggak mau dibawa sama driver GTL. Itu yang terjadi. Berarti istilahnya orderan dibuang baru lari ke kita. Orderan buangan. Nah iya. Karena dimensinya besar, karena kondisi lapangan macet, kondisi jalanan mungkin macet, nggak searah sama paket-paket yang lainnya. Itu terjadi di kita. Terjadi di kita. Nah, dengan ketiadaan order, contoh aja buat teman-teman yang masih menghasilkan order, itu mungkin karena mereka belum tertamu di GTL. Nah, seandainya mereka semuanya tertamu di GTL dengan hadirnya nanti kayak free shipping, gratis penjemputan, setiap seller dengan ketentuan berlangganan ataupun tidak, tentu ada ketentuannya dong. Iya, karena semuanya money oriented kan, semuanya kembali ke bisnis. Ya kita jujur aja, hadirnya GTL itu memang bisa menjadi satu kondisi cepat. Kenapa gue bilang cepat? Cepat buat pengiriman kan? Cepat buat pengiriman. Jadi dari titik yang pertama ke titik kota berikutnya, dia langsung satu arah atau mungkin diambil yang berdekatan, diarahkan ke satu tujuan. Nanti dari satu tujuan, driver yang tersedia udah otomatis tinggal nyebar. Kecepatan waktu real time dari kondisi ke SMD atau ke instan itu mungkin bisa dihitung lebih cepat. Kalau bicara aman, ada kondisi lebih aman. Kemungkinan barang tidak sampai itu mungkin lebih kecil dibandingin sama yang dibawa sama SMD atau instan. Iya. Kita juga dengar sendiri dong di media sosial banyak banget kabar kalau barang tidak sampai. Itu juga kita udah berkali-kali menyampaikan, nggak kepada Gojek, nggak kepada ketua komunitas, untuk saling mengingatkan bahwa kalau kita memang amanah ya paket harus disampaikan sesuai dengan ke penerima sesuai dengan apa yang tertuang di aplikasi. Iya. Baik alamat ataupun nama, sertakan foto penerima, atau kalau nggak bisa langsung diterima sama yang tertulis di aplikasi, siapa yang mewakili dan sebagainya, itu pun harus ditulis dengan jelas. Ya, harus ditanyain ulang. Nah, kalau kesimpulan gue dari permasalahan hadirnya GTL itu sebenarnya yang tadi gue bilang sebab akibat, ini bermula dari tahun berapa sampai aja seperti. Cuman kalau boleh bereaksi, kalau boleh kita sampaikan di sini, sebenarnya kehadiran SMD, teman-teman di Gosen SMD itu masih diperlukan apa enggak? Kalau gue nanya begitu. Ya, oke, bentar dulu. Kita seruput kopi gelas plastik dulu biar gak terlalu tegang nih. Aduh, astagfirullah. Udah kayak mikir negara. Karena mayoritas teman-teman kita itu udah membebankan hidup mereka pada SMD ini sendiri, Pak. Gimana nasib-nasib mereka gitu?
Kita masih punya Tuhan, John. Iya sih. Kita masih punya Allah Ta'ala, Tuhan kita maha kaya. Kita jangan takut. Terus caranya bagaimana itu biar kita bisa stabil lagi? Ya kalau stabil mah itu domainnya Gojek, bukan kita. Tugas kita adalah menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya. Ini yang menjadi komitmen. Banyaknya pengabdian sama cancellation-nya. Nah, salah satu contohnya pengabdian dan cancellation. Yang nggak munafik sih, jujur ya. Gue sendiri kalau dapat 7 barang, harga di bawah cepet, kayaknya kok beban banget. Apalagi kalau barangnya yang gue bawa itu gede-gede. Itu yang tadi dibilang ya? Ya kan? Bebannya berat banget. Bebannya berat banget, jadi jarak 30 kilo berasa 100 kilo jauhnya. Padahal sebenarnya sama. Padahal sama. Karena beban pikiran Karena berarti. bukan beban pikiran, beban duit yang diterima. Nggak cukup. Iya. Ya kan? Nggak cukup. Dan kadang-kadang terjadi di saat antara terakhir itu nggak dikasih orderan lagi. Ya, kadang tujuan terakhir kita di mana, kita zong Iya, pulang. dari sana zong. Udah melipir jauh, ketembak, ngambilnya jauh lagi. Kos operasional driver itu nggak murah. Makanya kenapa banyak teman-teman berasumsi bahwa kita harus nyari argo yang cukup, argo yang lumayan besar, yang menggiurkan bagi mereka karena mereka menghitung kos operasional. Sekarang taruhlah begini, kita ambil 2 bit, dengan rata-rata 1 bitnya itu 100.000 misalkan, 7 barang atau yang satunya 8 barang 15.000. Apa? 15 paket. 15 paket. Nah, 15 paket kita menghasilkan angka 200.000. Insentif kita berapa 15 paket? 45.000. 37.500. Yang 15 paket 45.000 dong. Iya bener 45.000 dong. 37 Ki. Ya sekarang berapa? 1.250. Kalau 15 paket kan 1.500 apa 2.500 kan? Jadi berapa? 37.500. Ya udahlah 3.500. Karena gua nggak pernah ngitung insentif sih, dapat insentif berapa gua nggak bodo amat. Yang penting mah harga gede. Maksud gua begini, taruhlah orang dapat 2 bit dengan angka 200. Ditambah insentif, taruhlah kita buletin aja ya, 40.000, 240.000. Bensin berapa untuk 2 bit? Rata-rata lo habisin bensin berapa? 4 strip kalau harga 200 kurang lebihnya itu sekitar 20.000 lah. Hah? 20.000. 20.000 nggak mungkin, John. Lu pakai melipir, lu pakai arah balik, lu pakai melipir bit kedua. Emang lu dari rumah langsung dapat arah tujuan terakhir, langsung dapat terus balik lagi arahnya? Ya kalau langsung dapat ya. Kalau langsung dapat 20.000 nggak mungkin. Yang kita ambil rata-rata itu 35.000 buat bahan bakar doang. Itu nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, dan menurut gua itu satu kisaran angka yang real. 35.000 dari awal kita keluar rumah sampai kita pulang rumah kan. Iya dong. Berarti iya. Nah, 35.000 emang lu nggak butuh minum? Minum mungkin kita bisa bawa, lu nggak butuh makan. Makan mungkin kita bisa bawa bekal. Tapi lu tahu sendiri kondisi bawa bekal dari pagi, dimakan siang rasanya bagaimana, dimakan sore bagaimana rasanya, ya kan? Taruhlah kos operasional kita setiap harinya itu 50.000. Kalau kita penghasilannya cuma 240.000 dikurangi 50.000, tersisa 190.000. 190.000 lu kontrakan berapa sebulan? 1 juta. Ya kan? Nah, sekarang 190.000 kali sebulan berapa? Kali 30 hari kalau lu nggak ada libur. Hitung dong. Hitung. 190. Gua buka kalkulator dulu. Nggak cuma orderan yang gagu, otak gua lagi gagu. Gimana-mana orang kalau udah kepepet duit, bodoh semua. Otak udah nggak ada. Berapa tadi? 190.000. Kan 190.000 kali 30 hari, kita nggak ada libur tuh. kali 30. Ya.
5.700.000. Nah sekarang kalau kita hitungan 5.700.000, gue mau nanya, berapa banyak driver yang penghasilannya sebulan 5.700.000? Gue pengen tahu. Gua aja 4.000-an. Di email itu nongol 4.000-an, Ki. Artinya angka 100 dalam satu bit yang bisa kita raih 2 bit menjadi 200, itu menjadi satu angka yang goib kalau menurut gua. Goib itu apa? Bisa didapat, bisa nggak didapat. Itu kalau kita bicara orderan normal. Bener nggak? Nah kalau bicara orderan nggak normal seperti sekarang ini, lu dapat cepet aja loh, hebat banget. Cepet kali 30, berarti cuma 3.000. 3.000, lu potong 50 per hari udah 1,5. Lu nyisain 1,5 buat di rumah, makan apa yang di rumah? Belum bayar kontrakan, belum anak lu 2, sekolah semua. Kalau dulu gue pernah berpendapat bahwa hidup di Jakarta itu, kebutuhan kita itu paling enggak, kita harus punya gaji kisaran 7,2 aja. Angka 7,2 itu kalau kita kejar dengan rule yang dibikin sekarang ini, itu sudah nggak mungkin kita kejar. Nggak pernah dapat segitu. Nggak bisa. Makanya dengan banyaknya orderan yang beralih masuk ke GTL, ini juga menjadi satu penyebab ributnya rumah tangga. Banyak masing-masing teman-teman pada yang kemarin pada nyampe ke rumah bilang lagi-lagi, Ki, minjem duit. Emang gua gudang duit? Duit gua memang tinggal nyobekin doang, tapi laku kagak lakunya gua kagak tahu itu duit bisa laku apa kagak. Lagian duit monopoli lu guntingin. Makanya kalau kita bicara ini nggak ada habisnya, John. Nggak ada selesainya. Kita mau demo juga mungkin nggak ada ngaruhnya, ya kan? Karena kebijakan itu udah hadir. Kita nggak demo juga ngerasainnya kok gini amat hidup. Oke, untuk sekarang ini kan kita lihat fenomena yang begitu, aduh, menurut gua di samping jalan banyak anak-anak Gojek, anak-anak Samde, pada nyender nih. Menurut ente pendapatnya gimana sih? Ya kalau pendapat gue sederhana, John. Mengenai GTL ini ya? Ya, penyikapan terhadap GTL ya. Pendapat gue satu, tutup GTL. Kembalikan lagi orderan ke Goshen CMD. Hanya dengan komitmen, teman-teman mau berkomitmen, gua rasa itu sangat mungkin terjadi. Sepanjang kita masih mau jaga komitmen ya. Tentunya komitmen itu apa? Satu, barang dipastikan untuk diantar. Jangan sampai ada yang di-cancel. Kedua, pensikapan terhadap skip order. Jangan sampai ada yang namanya gila pilih-pilih order, sehingga ketepatan waktu dalam pengantaran itu menjadi jaminan. Yang kedua, biar kita masih tetap jalan, sama-sama eksis, ya paling enggak orderan yang sudah terlanjur masuk ke GTL, bagilah ke kita, biar kita masih sama-sama bisa menjalankan tugasnya masing-masing. GTL masih tetap jalan, Goshen CMD pun masih tetap jalan. Jangan sampai nunggu ya. Jangan sampai nunggu driver GTL itu driver GTL itu cancel karena barangnya gede, nggak satu jalur, kemudian di cancel baru ketembak ke kita. Berarti jadi seolah-olah kita nunggu buangan dari GTL. Iya kalau ada, kalau nggak ada bengong dong. Bengong. Nah makanya ini pendapat gua pribadi ya. Jadi kalau bisa tutup GTL, kembalikan orderan ke Goshen CMD. Kalau enggak ya udah GTL ada, Goshen CMD pun harus dijaga. Bagaimanapun juga cikal bakal dari Goshen CMD itu kita yang mengawalinya. Jangan sampai habis manis padi buang. Kita udah berpayah-payah dari dulu, memperkuat dari segala macamnya, tapi justru seolah-olah kita udah nggak kepake karena beberapa teman-teman yang memang punya perilaku yang kurang baik. Itu sih jalan sebagai konsekuensi ya, bukan jalan keluar tapi konsekuensi. Kembali lagi bahwa kita kerja harus ada konsekuensi. Manakala nanti konsekuensi GTL disebar ke kita, itu pun harus menjadi konsekuensi kita kalau harganya murah. Karena bagaimanapun juga kita cuma ngambil di hub, tinggal disebar doang, nggak harus pick up kemana-mana. Sekali pick up bisa 5, 6, 7 paket, di situ bisa langsung diambil. Nah, gue sih pasti mau.
Ya lu mau, tapi kan belum tentu yang lainnya mau, apalagi kalau harganya murah. Nah, itu Nah, yang jadi jadi masalah. permasalahan selalu di harga. Makanya dalam obrolan kali ini, gue juga nggak mau ngejat siapapun. Kita hanya berpikiran pada sebuah kesinambungan bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik, entah itu Goshen CMD ataupun GTL, kita masih bisa jalan di ranahnya masing-masing, tapi tanpa ada yang merugikan salah satu pihak yang dirugikan kayak begitu loh. Jadi Goshen CMD nggak dirugikan, teman-teman di Goshen CMD nggak merasa kekurangan order. Yang kedua di GTL pun yang tadinya cikal bakalnya dijadikan recovery sekarang menjadi opsi utama, itu pun tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi nggak ada sebuah apa gesekan-gesekan antara GTL dengan River Goshen CMD. Yang kita harapkan jangan sampai ada gesekan, biar kedepannya kita bisa sama-sama makan bareng lah. Nah, enak. itu yang kita harapin sebenarnya. Yang penting konsekuensi dari kita masing-masing, entah itu di Goshen CMD ataupun di GTL, saling jaga komitmennya masing-masing. Oke, siap. Berarti kesimpulan untuk obrolan kita hari ini yaitu pertama, tutup GTL. Yang kedua, kita masih dapat orderan GTL dan GTL juga masih tetap jalan, tapi jangan nyampe orderan GTL nunggu driver GTL cancel ataupun driver GTL nggak mau ambil karena rute yang nggak sesuai lah, barang kegedean. Mungkin itu aja sih, tapi dengan satu catatan ya teman-teman ya, kalau udah kita dibagi dengan orderan GTL, tolong jangan di skip, karena dari GTL sendiri itu pasti argonya murah. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.